Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dimanapun sukma kalian sedang berkelana saat ini. Kembali lagi kita duduk melingkar, membuka lembaran kuno yang ditulis oleh leluhur kita, membaca sandi-sandi alam yang tersemat dalam diri manusia. Malam ini, kita akan menyelami energi dari sosok bintang itu. Sebuah weton yang sering disalahartikan sebagai sosok yang angkuh, padahal hatinya serapuh kaca. Sebuah wadah spiritual yang besar, namun sering merasa kesepian di tengah keramaian. Kita akan membedah Sabtu Wage. Jika kamu lahir pada hari ini, atau pasanganmu, atau orang tuamu adalah seorang Sabtu Wage, tarik napas dalam-dalam, karena 10 menit ke depan, kita tidak hanya bicara soal watak, kita akan bicara soal takdir, sisi gelap, dan potensi spiritual yang mungkin selama ini tertidur di dalam darahmu. Siapkan kopimu, redupkan layarmu, mari kita mulai. Mari kita hitung dulu fondasinya. Dalam kitab Primbon Jawa, setiap hari memiliki nyawa, memiliki angka. Sabtu adalah pemegang segel cakra mahkota bumi. Elemennya tanah yang kuat, nilainya ke-9. Ini adalah angka tertinggi dalam hari, menunjukkan kekokohan, keteguhan. Sedangkan Wage pemegang segel cakra ajna langit. Elemennya air, nilainya 4. Jika kita gabungkan, 9 ditambah 4, bertemu di angka 13. Angka 13 sering dianggap angka sial di budaya barat. Tapi di Jawa, ini adalah angka keramat, angka yang menyimpan daya juang. Orang dengan Neptu 13, khususnya Sabtu Wage, berada di bawah naungan Lakuning Lintang. Apa artinya Lakuning Lintang? Berjalannya seperti bintang. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bintang itu indah dilihat, tapi dia jauh. Dia tidak bergerombol seperti matahari yang menyinari semua orang, atau bulan yang menerangi bumi. Orang Sabtu Wage itu introvert by nature. Meskipun luarnya terlihat sosial, jiwanya itu penyendiri. Dia lebih suka minggir dari keramaian, kalau dirasa itu nggak penting. Dia adalah pengamat yang ulung. Bayangkan seekor harimau yang sedang mengintai di balik semak. Dia diam, dia tidak mengaum sembarangan, tapi matanya merekam semua pergerakan. Itulah Sabtu Wage. Mereka nggak suka diatur. Kenapa? Karena Sabtu itu elemen tanah, keras. Wage itu elemen air, mengalir tapi menghanyutkan. Kalau tanah dikasih air berlebihan, dia jadi lumpur. Kalau pas, dia jadi subur. Maka Sabtu Wage adalah tentang keseimbangan emosi. Sekarang kita masuk lebih dalam, ke dalam psikologi mereka. Leluhur kita menggambarkan Sabtu Wage dengan istilah Satria Wibawa. Artinya apa? Ada aura karisma yang natural. Tanpa perlu banyak bicara, orang Sabtu Wage itu sering disegani. Kalau mereka masuk ke ruangan, energinya itu terasa penuh. Tapi, ada sisi lain. Sisi yang membuat Sabtu Wage ini berbahaya, kalau dibangunkan paksa. Mereka punya sifat makan ketahuan. Harimau yang ketahuan, atau harimau yang sedang siaga. Artinya apa? Orang Sabtu Wage itu sumbunya panjang. Sabarnya seluas samudra. Kamu bisa ejek mereka diam. Kamu curangi, mereka mungkin senyum sinis. Tapi, ingat kata tapi ini. Sekalinya mereka marah, itu bukan marah biasa. Itu adalah ledakan akumulasi. Mereka tidak akan berhenti sampai lawannya hancur atau meminta ampun. Seperti bendungan jebol, makanya pesan saya buat yang punya teman Sabtu Wage, don't push your luck. Jangan main-main sama diamnya mereka. Sifat lain yang sangat khas adalah setia tapi pendendam. Sabtu Wage itu, kalau sudah sayang, dia akan menjaga pasangannya atau temannya mati-matian,
loyalitasnya tanpa batas. Tapi kalau dikhianati, mereka tidak akan balas dendam secara fisik mungkin. Tapi mereka akan cut off, membuangmu dari hidupnya, seolah kamu tidak pernah ada. Dan itu lebih menyakitkan daripada pukulan. Selain itu, Sabtu Wage itu prajurit. Mentalnya baja, tahan, banteng. Mereka sering mengalami masa muda yang berat, sering difitnah, sering disalahpahami. Tapi anehnya, mereka nggak pernah hancur. Mereka justru semakin kuat setiap kali ditempa masalah. Lalu, bagaimana dengan jalan rezekinya? Bagaimana sang bintang ini mencari makan di bumi? Karena sifatnya yang lakuning lintang dan tidak suka diatur, Sabtu Wage itu sejujurnya kurang cocok jadi bawahan murni. Mereka sulit kalau harus kerja di bawah telunjuk orang yang maaf lebih bodoh dari mereka. Jiwa pemberontaknya akan keluar. Mereka paling cocok menjadi mandiri, pengusaha, pedagang, freelancer, seniman, atau pemimpin. Asal mereka punya kendali atas apa yang mereka kerjakan. Rezekinya Sabtu Wage itu unik. Dalam Primbon Palsri Gading, rezeki mereka itu pasang surut di awal, tapi abadi di akhir. Biasanya, orang Sabtu Wage akan menemukan puncak kejayaannya di usia parubaya 40 ke atas. Kuncinya satu buat kalian Sabtu Wage. Fokus. Kelemahan Sabtu Wage adalah sering bosenan atau pikiran yang bercabang karena terlalu cerdas. Ide di kepalanya banyak banget. Kalau kalian bisa fokus satu hal saja sampai tuntas, dengan energi Satria Wibawa itu, kalian bisa jadi raja di bidang kalian. Ingat, Neptu 13 itu angka tuntas. Kalian ditakdirkan untuk menuntaskan apa yang orang lain tidak sanggup selesaikan. Bagaimana dengan cinta? Ini bagian yang rumit bagi sang lintang. Bintang itu indah, tapi dingin. Orang Sabtu Wage sering dianggap dingin oleh pasangannya. Kaku, nggak romantis. Padahal, di dalam hatinya itu, apinya membara. Cuma, mereka bingung cara mengekspresikannya. Mereka butuh pasangan yang bisa membaca keheningan, bukan pasangan yang menuntut kata manis setiap jam. Secara hitungan weton, jodoh terbaik untuk Neptu 13 Sabtu Wage adalah mereka yang punya Neptu 11 atau 16. Siapa itu? Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Jumat Legi, Kamis Kliwon, Sabtu Pon. Kenapa kokot? Karena Neptu ini bersifat mengayomi atau meramaikan kesunyian Sabtu Wage. Mereka adalah air yang bisa mendinginkan tanah yang keras, atau angin yang bisa membawa awan menemani bintang. Kalau Sabtu Wage ketemu sama yang sama-sama keras, misal Neptu tinggi lainnya, rumah tangga akan jadi medan perang. Sabtu Wage butuh rumah untuk pulang, tempat di mana dia bisa melepaskan topeng kuatnya dan menjadi manja. Ya, Sabtu Wage itu aslinya manja, kalau sudah nyaman. Kita sampai di bagian yang paling dalam, bagian yang tidak kasat mata. Sabtu Wage adalah pasaran yang keramat. Sabtu adalah pemegang segel bumi. Kombinasi ini menciptakan wadah gaib yang besar. Banyak praktisi spiritual percaya, Sabtu Wage adalah salah satu weton yang paling disukai oleh khodam leluhur. Kenapa? Karena jiwanya yang sunyi. Makhluk gaib itu suka keheningan. Mereka suka energi yang tidak meledak-ledak. Orang Sabtu Wage seringkali memiliki intuisi yang tajam. Pernahkah kalian, para Sabtu Wage, merasa dejavu atau memimpikan sesuatu yang kemudian terjadi? Itu bukan kebetulan. Itu adalah lakuning lintang, sinyal kalian kuat. Tapi, hati-hati, karena wadah kalian besar, kalian juga mudah menyerap energi negatif lingkungan. Kalau kalian main ke tempat angker, atau kumpul sama orang-orang toksik, kalian yang paling cepat sakit. Badan kalian akan bereaksi, pusing, mual, berat di pundak. Khodam yang sering mendampingi Sabtu Wage biasanya berwujud macan putih atau resi orang tua. Sosok yang bijaksana, tenang, tapi protektif. Saran spiritual untuk Sabtu Wage, sering-seringlah grounding. Injak tanah tanpa alas kaki. Bersentuhan dengan alam. Karena elemen kalian tanah, kalian butuh koneksi kembali ke bumi,
untuk membuang energi negatif yang kalian serap dari orang lain. Sebagai penutup, untukmu, para Sabtuwek, dunia mungkin sering membuatmu merasa asing. Kamu mungkin sering merasa berjalan sendirian di jalan yang sepi. Kamu sering bertanya, kenapa orang lain bisa tertawa lepas, sementara kamu sibuk memikirkan masa depan? Ketahuilah, menjadi lintang memang takdirnya bersinar sendiri. Jangan paksa dirimu menjadi matahari yang harus menghangatkan semua orang. Jangan paksa dirimu menjadi lilin yang habis terbakar demi orang lain. Jadilah bintang, tetaplah tinggi, tetaplah berkelas, tetaplah menjaga misterimu. Kekuatanmu ada pada ketenanganmu. Kemenanganmu ada pada kesabaranmu. Saya pamit undur diri. Semoga Rahayu selalu menyertai langkah kalian. Sampai jumpa di pembacaan weton berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkembang dengan like, komen, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.